apalagi menjelang tahun politik ini. Tiap hari kita buka HP, berita-berita politik. Di grup-grup keluarga, debatnya debat politik. Padahal belum lagi, baru 2023, belum tahun depan. Nah, hati-hati. Wa kanal insan, manusia itu banyak berdebat, suka membantah. Nah, di sini dijelaskan di dalam tafsir Al-Baghawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini min kulli mathal, dengan berbagai macam perumpamaan. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, akan tetapi manusia adalah yang paling banyak membantah atau suka berdebat. Jadalah. Nah, itu terjemahan Kementerian Agama. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang akan kita baca malam hari ini terkait dengan salah satu sifat tabiat karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman, atau bahkan sifat yang umumnya dimiliki oleh manusia, bahwa manusia itu suka membantah, suka berdebat. Nah, meskipun memang di ayat yang kita baca ini sifat tabiat suka membantah ini lebih identik dengan sifatnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Tapi di ayat yang lain juga disebutkan ada debat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya ada debat yang baik, ada debat yang tidak baik. Nah, di ayat yang kita baca ini sifat suka berdebat, suka membantah ini lebih identik dengan sifatnya orang-orang yang tidak beriman, karena memang dalam sejarahnya dulu mereka ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW tentang kebenaran, mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah dengan berbagai macam alasan. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi tentu bagi orang-orang yang beriman itu sangat mudah untuk diterima, tapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman, kebenaran yang sangat mudah ini akan menjadi sangat sulit untuk diterima. Nah, sehingga di awal ayat ini Allah menyinggung sifat atau tabiat yang suka berdebat, yang suka membantah ini. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Nah, di sini di dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Apa kata beliau? Wa huwa isyaratun ila ma sabaq. Ini adalah isyarat kepada apa yang sudah lewat, apa yang telah lalu. Wa tasrifu yaqtadi at-takrir. Jadi kata sarrafna at-tasrif di sini bermakna berulang-ulang. Artinya apa? Walaqad sarrafna, kami telah menjelaskan berulang-ulang
sudah sering kami sampaikan kepada manusia min kulli masal, berbagai macam perumpamaan. Jadi ibaratnya Allah tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita, kepada manusia, dengan berbagai macam perumpamaan yang telah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kita sudah pernah membahas berbagai macam perumpamaan yang Allah singgung di surah Al-Kahfi. Misalnya, sekaligus kita mengingat kembali apa yang sudah pernah kita bahas. Nah, di ayat 32 Allah memberikan perumpamaan, wadrib lahum mathalar rajulaini, perumpamaan dua orang laki-laki, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sebagaimana yang sudah kita bahas dulu, dua orang laki-laki ini bersaudara. Jadi dia bersaudara, satu beriman, satu tidak beriman. Orang tuanya meninggal. Nah, tentu biasanya yang mendapatkan harta warisan itu adalah anak laki-laki yang paling banyak. Ternyata orang tuanya juga orang yang sangat kaya raya. Dia dapat warisan ribuan dinar, yang kalau dijumlahkan secara rupiah itu sudah bermiliar-miliar rupiah. Tapi kedua orang ini berbeda peruntukannya. Orang yang beriman, saudara yang beriman ini, dia gunakan uang harta warisannya untuk membebaskan budak dan juga memberikan makanan, pakaian kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yang terlantar. Nah, itu orang yang beriman. Sedangkan orang yang kafir, dia gunakan uangnya untuk menikahi seorang wanita yang dia cintai, dan juga dia pakai uangnya untuk membeli hewan ternak. Nah, singkat cerita, akhirnya yang tidak beriman ini menjadi kaya raya, banyak kebunnya, hasilnya melimpah. Tapi dengan kekayaannya, orang kafir ini malah bersikap angkuh dan sombong kepada saudaranya yang beriman. Nah, apa pelajarannya dari perumpamaan dua orang laki-laki ini yang Allah gambarkan di ayat 32? Bahwa orang beriman itu membelanjakan hartanya untuk investasi kehidupan akhirat. Karena tentu bagi orang beriman, kehidupan dunia ini hanyalah tempat untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan untuk kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, dia membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya untuk semata-mata kehidupan dunia saja. Nah, itu perumpamaan yang pertama yang Allah gambarkan dulu di ayat-ayat sebelumnya. Ada juga perumpamaan yang Allah berikan di ayat 45 di surah Al-Kahfi, juga sudah kita bahas. Apa itu? Wadrib lahum mathalan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Bahwa perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air yang jatuh dari langit. Air hujan itu turun dari langit, membasahi bumi, tanah yang kering, sehingga tanah yang awalnya kering menjadi subur, menghijau, tumbuhan berbunga, berbuah. Tapi pada akhirnya akan ada seleksi alam, ada proses kehidupan. Setelah hijau subur, maka secara berangsur-angsur pasti akan berubah kembali menjadi kuning, menjadi kering, dan akhirnya lenyap ditiup angin. Nah, itulah sunnatullah, hukum alam.
Karena memang semua makhluk, semua yang ada di atas alam semesta ini itu mengalami proses perubahan. Nah, sama seperti kita manusia, dari anak-anak jadi muda, dewasa, akhirnya mati. Begitu pula tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa pelajarannya jemaah sekalian dari perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air yang turun dari langit? Manusia yang menjadi penghuni bumi ini, jangan sekali-kali dia tertipu oleh kemegahan dunia. Mereka yang punya kekayaan harta yang berlimpah, jangan membangga-banggakan kekayaannya, karena pasti akan lenyap cepat atau lambat. Kalau bukan harta yang meninggalkan kita, maka kita yang meninggalkan harta dengan kematian. Nah, itu penggambaran di ayat 45. Nah, kemudian perumpamaan yang ketiga masih di surah Al-Kahfi, sudah juga kita bahas di ayat 46. Allah berfirman, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak keturunan itu bagaikan perhiasan kehidupan dunia. Apa itu perhiasan? Zina. Perhiasan itu adalah sesuatu yang selalu ingin ditampakkan kepada orang lain. Gelang, cincin emas, pakaian, pokoknya semua perhiasan itu tabiatnya manusia selalu mau dia perlihatkan kepada orang lain. Nah, begitu pula harta dan anak-anak, seperti yang digambarkan oleh Allah di ayat 46 ini, bahwa harta dan anak-anak ini selalu ingin dibanggakan oleh pemiliknya, selalu ingin dibanggakan oleh orang tuanya. Nah, itulah perhiasan kehidupan dunia. Nah, kenapa di ayat 46 harta dan anak-anak itu diistilahkan sebagai perhiasan dunia? Karena ini yang sering menjadi investasi yang melahirkan kesombongan. Nah, padahal seharusnya harta dan anak keturunan itu harus dijadikan investasi yang bersifat ukhrawi, sehingga bisa melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di dalam riwayat sabda Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Ada 3 hal yang amalnya tidak akan pernah putus, yang biasa kita istilahkan dengan amal jariyah. Yang pertama, shadaqatun jariyah, harta. Nah, sama di ayat ini, harta yang disedekahkan. Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang menjadi manfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak yang mendoakan untuk orang tuanya, anak yang soleh tentunya. Nah, ini jadi investasi akhirat. Nah, jadi kalau kita kembali dengan apa yang kita baca malam hari ini, ayat 54, Allah berfirman, kami telah menjelaskan berulang-ulang perumpamaan-perumpamaan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 perumpamaan. Dan di tempat lain, bukan hanya di surah Al-Kahfi, di surah-surah lain Allah sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Nah, kemudian Allah berfirman, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Akan tetapi manusia itu banyak yang suka membantah, lebih banyak yang suka berdebat, apalagi menjelang tahun politik ini. Tiap hari kita buka HP, berita-berita politik. Di grup-grup keluarga, debatnya debat politik. Padahal belum lagi, baru 2023, belum tahun depan.
Nah, hati-hati. Wa kanal insan, manusia itu banyak berdebat, suka membantah. Nah, di sini dijelaskan di dalam tafsir Al-Baghawi, al-insan, siapa yang dimaksud dengan manusia di ayat ini? Wa kanal insan, manusia itu suka berdebat, suka membantah. Siapakah dia? Nah, kata Ibnu Abbas, Arawan Nadhr bin Harith wajidalahu fil Quran. Yang dimaksud manusia yang suka berdebat, yang suka membantah di ayat ini, menurut Imam Ibnu Abbas adalah An-Nadhr bin Harith. Siapa itu An-Nadhr bin Harith? An-Nadhr bin Harith itu seorang kafir Quraisy yang memang sangat terkenal dengan kecerdasan akalnya. Nah, ini kan biasanya orang yang pintar berdebat itu memang orang-orang cerdas, orang-orang yang pintar. Nah, Nadhr bin Harith ini terkenal dengan kecerdasannya, kepintarannya. Bahkan dia dijadikan sebagai juru bicaranya orang-orang musyrik Makkah, orang-orang kafir Quraisy, untuk melawan pengaruhnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada orang namanya Muhammad ini mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Loh, kok semakin hari semakin banyak pengikut, semakin banyak sahabatnya. Nah, mereka khawatir jangan sampai Muhammad akan mengambil pengaruhnya orang-orang musyrik Makkah. Bahaya. Boleh saja nanti dia yang berkuasa di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, si An-Nadhr bin Harith ini untuk melawan Nabi Muhammad supaya tidak semakin banyak pengikutnya, maka dia menggunakan 3 strategi atau 4 strategi untuk melawan Nabi Muhammad. Nah, strategi pertama, Nadhr bin Harith ini kemanapun Nabi Muhammad pergi untuk berdakwah, maka dia selalu ikut. Jadi ibaratnya kalau Nabi Muhammad sedang ada majelis bersama dengan masyarakat, bersama dengan para sahabatnya, dia juga buat majelis di belakang. Apa yang dia sampaikan, dia menghasut orang-orang untuk tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jangan percaya itu Al-Quran. Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng, fiksi belaka saja. Saya juga punya dongeng-dongeng. Nah, dia juga menceritakan dongeng-dongeng yang dia dapatkan dari Romawi dan Persia. Jadi dia buat majelis tandingan. Ternyata strategi pertama ini tidak berhasil. Malah pengikutnya Nabi Muhammad tambah banyak, tidak berkurang, malah semakin banyak. Akhirnya si Nadhr bin Harith ini berpikir, sepertinya banyak orang yang ikut kepada Muhammad, percaya kepada Muhammad karena Al-Quran. Al-Quran itu kalau dilantunkan indah, enak didengar, syahdu. Kalau begitu, kalau dibacakan Al-Quran, saya mau buat juga acara tandingan, panggil para penari, para penyanyi untuk melawan ini bacaan lantunan Al-Quran, dengan harapan supaya orang-orang lebih tertarik dengan para penyanyi, dengan para penari. Tapi ternyata pengikutnya Nabi Muhammad tidak berkurang, tambah lagi. Sepertinya cara kedua ini tidak berhasil ini. Akhirnya Nadhr bin Harith pergi ke Yathrib, yang sekarang istilahnya kota Madinah, dulu namanya Yathrib. Nadhr bin Harith dia pergi ke Yathrib. Dia minta informasi, minta bantuan kepada para pemuka agama Yahudi. Karena sebelum Nabi berhijrah, memang di sana sudah ada tinggal orang-orang Yahudi. Dia pergi cari informasi bagaimana strategi supaya saya bisa mengalahkan pengaruhnya Nabi Muhammad yang semakin hari semakin bertambah. Akhirnya dia dapat wejangan begini, kalau kamu mau kalahkan Nabi Muhammad,
coba tanyakan kepada dia 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tanyakan kepada dia tentang sekelompok pemuda yang pergi mengasingkan diri untuk menjaga keimanannya dari penguasa yang zalim. Coba tanyakan itu, siapa itu pemuda yang pergi bersembunyi untuk menjaga keimanannya. Kemudian tanyakan juga pertanyaan kedua, apa itu? Siapakah raja yang kekuasaannya sangat luas? Dari timur ke barat kekuasaannya tidak ada tandingannya. Siapakah raja itu? Tanyakan kepada Muhammad. Kemudian tanya juga pertanyaan yang ketiga, tanyakan tentang roh. Apa itu roh? Apa hakikatnya roh? Hebat kalau dia bisa menjawab. Akhirnya Nadhr bin Harith ini pulang kembali ke Mekah. Langsung dia tanyakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, seperti pertanyaan tadi, tahu gak kamu siapa itu pemuda yang pergi mengasingkan diri untuk menjaga keimanannya? Dijawablah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawabnya tentu atas bimbingan wahyu. Dibacakanlah Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi ayat 9 yang pernah kita baca, yang pernah kita bahas, yaitu am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Pemuda yang dimaksud itu adalah pemuda ashabul kahfi. Terjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan kedua, siapa itu raja yang kekuasaannya sangat luas? Dijawab lagi dengan bimbingan wahyu dari Allah. Yang dimaksud adalah Dzulqarnain. Nah, ini juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 86. Insyaallah nanti kita akan bahas. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Terjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apa itu roh? Dijawab lagi dengan jawaban di surah Al-Isra ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Muhammad, kalau kamu ditanyakan tentang roh maka jawablah ar-ruh itu urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak ada informasi ilmu tentang roh itu kecuali sedikit. Nah, jadi 3 pertanyaannya titipan dari orang Yahudi ini kepada Nabi Muhammad ini ternyata semua terjawab. Akhirnya habis akalnya Nadhr bin Harith. Gimana ya caranya? Dapat akal. Strategi yang terakhir, strategi keempat. Nah, ini agak ekstrim ini strateginya. Dia panggil, dia undang semua masyarakat Mekah kumpul. Dia undang juga Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Dia mau mempermalukan Nabi Muhammad di hadapan banyak orang. Dia tantang Muhammad, kalau memang kamu adalah Nabi dan Rasul utusan Allah, coba kamu minta doa, suruh Tuhanmu itu untuk turunkan batu dari langit untuk mengazab saya sampai saya mati. Coba minta doa kepada Tuhanmu, turunkan batu detik ini juga. Kalau batu tidak turun, berarti kamu pembohong. Nah, inilah yang diabadikan ucapannya Nadhr bin Harith ini di dalam surah Al-Anfal ayat 32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik. Mereka berkata, kalau memang apa yang kamu sampaikan ini benar dari Allah, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama. Hujanilah, turunkanlah batu dari langit. Awitina bi'adzabin alim, atau berikan kami azab apa saja, azab yang sangat pedih. Bagaimana ceritanya? Ternyata memang azab itu tidak turun. Tidak ada batu yang turun dari langit. Nah, tapi setelah peristiwa ini, An-Nadhr
bin Harith ini dibuat hina oleh Allah dan selalu melakukan perbuatan yang memalukan secara terus-menerus. An-Nadhr bin Harith baru mati ketika peristiwa perang Badar, ya, mati secara mengenaskan. Nah, inilah yang dimaksud al-insan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kebanyakan manusia itu suka membantah, sama seperti An-Nadhr bin Harith. Itu menurut Imam Ibnu Abbas. Tapi ada juga pendapat lain. Di sini dikatakan dalam tafsir Al-Baghawi, qala al-Kalbi. Al-Kalbi mengatakan yang dimaksud manusia di ayat ini adalah Ubay bin Khalaf al-Jumahi. Jadi yang dimaksud manusia adalah Ubay bin Khalaf. Siapa itu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf ini juga termasuk musuhnya Rasulullah, orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah. Bahkan dikenal sebagai orang yang sangat kejam, yang sangat pemberani. Bahkan pernah menantang Rasulullah untuk face to face, untuk berkelahi. Dia datang dengan kudanya yang gagah, menantang Rasulullah untuk berkelahi. Dilihat oleh sahabat. Tentu sahabat yang melihat marah. Nah, kata Rasulullah, tidak usah kamu ladeni, biar saya saja. Akhirnya Rasulullah mengambil tongkat sahabatnya, kemudian dilemparkan kepada Ubay bin Khalaf, kena lehernya, bercucuran darah. Ya, tentu ketakutan. Tapi Ubay tidak mati. Dia pulang ke rombongannya, merasa malu, kalah dari Rasulullah SAW. Dan sejak saat itu Ubay bin Khalaf yang orangnya pemberani menjadi orang yang sangat penakut. Bahkan saking takutnya, dia selalu ngomong kepada teman-temannya, kematianku di tangan Muhammad, kematianku di tangan Muhammad. Bahkan dia mengatakan, seandainya saya diludahi oleh Muhammad, maka saya akan mati. Kata Ubay bin Khalaf, saking takutnya. Bukan tombak, diludahi saja akan mati. Begitu keyakinannya Ubay bin Khalaf. Dan akhirnya dalam perjalanan pulang ke Mekah, Ubay bin Khalaf ini mati di tengah jalan karena rasa takutnya. Jadi bukan karena tombaknya Rasulullah dia mati, tapi karena rasa takutnya sendiri. Nah, karena memang Rasulullah tidak pernah membunuh satu orang pun, bahkan dalam keadaan perang. Nabi tidak pernah membunuh orang, bahkan dalam keadaan perang. Kalau bukan dia sendiri yang matikan dirinya, seperti Ubay bin Khalaf ini, mati karena rasa takut. Nah, itu pendapat yang kedua. Al-insan yang dimaksud adalah Ubay bin Khalaf. Ada juga pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan al-insan, manusia yang suka berdebat, yang suka membantah di ayat ini adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Bukan hanya di dunia saja, bahkan di akhirat nanti orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu berdebat dengan Allah. Jadi jangankan kepada Rasulullah, kepada manusia, dengan Allah saja dia berdebat. Nah, ini diceritakan dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, saya bacakan secara cepat ya hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kemudian, di hari kiamat akan dipanggil seseorang dari orang kafir. Allah berkata kepadanya, Allah berfirman kepadanya, hei orang kafir, ma sona', apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Fayaqul, ya Rabb, amantu bik wa sadaqtu bi rusulik wa amiltu bi kitabik. Padahal saya ini beriman kepadamu,
saya mempercayai rasul-rasulmu dan saya juga mengamalkan ajaran-ajaran dalam kitab sucimu. Nah, begitu pengakuannya di hadapan Allah, padahal dia orang kafir. Jadi dia mau membantah kebiasaannya di dunia, di hadapannya Allah ini. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Nah, insya Allah kita lanjut saja di pertemuan berikutnya karena sudah bunyi bel ini. Waktu Isya sudah masuk. Insya Allah pengajian tafsir kita akan bersambung di pertemuan berikutnya mengenai kisah debatnya orang-orang kafir di hari kemudian. Cukup sampai di sini dulu pengajian tafsir kita. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.